pasca armada tempur laut Rusia mengunjungi Indonesia pada tanggal 14 Desember 2020 kemarin sebagai salah satu wujud kerjasama militer pertahanan antara kedua negara untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang terjaga dengan baik hingga saat ini. Namun, di sela kunjungan Angkatan Laut Rusia dan ketiga kapal perang ini, selain untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia, kedua negara ini juga telah mempersiapkan agenda latihan tempur dengan kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan kutipan sumber media informasi jika KRI dari Koarmada II Indonesia dan 3 kapal perang Rusia ikut terlibat latihan bersama yang bertema Passing Exercise Rus-Indo 2020. Adapun latihan perang antara armada tempur laut Rusia dan TNI Angkatan Laut Indonesia ini berlangsung di perairan Laut Jawa pada Kamis 17 Desember 2020 kemarin. Sementara itu, di dalam latihan tempur terbesar TNI Angkatan Laut ini mengerahkan 3 kapal perangnya. Salah satunya adalah KRI Karel Satsuitubun 356 yang dikomandani Letkol Laut Rafael Dwinatu. Sementara KRI Diponegoro 365 dengan komandan Letkol Laut Lewis Nenggolan dan KRI Tombak 629 dan komandan Letkol Laut Nurullah Semi Prasetyo. Sementara itu, di sisi lain, latihan tempur Rus-Indo 20 ini, Rusia juga telah mengerahkan 3 kapal perang terbaiknya yang juga ikut dalam latihan tersebut, yaitu kapal perang RFS Paryak 011, RFS ADM Panteleyev 548, dan Pancenga yang terjun langsung di medan tempur tersebut. Walaupun armada tempur laut dari kedua negara tersebut hanya melakukan latihan tempur dalam waktu yang singkat, namun armada tempur laut Indonesia dan armada tempur laut Rusia sukses melakukan latihan tempur terintegrasi yang sangat baik dan berjalan dengan cukup terkendali. Adapun serial latihan tempur antara kapal perang TNI Angkatan Laut dan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini di antaranya adalah melakukan manuver exercise, rush approach, flag goist, flash hex, dan passing exercise yang merupakan bagian dari latihan tempur yang sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara kedua armada tempur laut di saat kedua negara berada di medan pertempuran. Selain itu, maksud dan tujuan latihan tersebut adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan pengalaman prajurit KRI dalam melaksanakan kerjasama taktis bilateral TNI Angkatan Laut dan Armada Tempur Laut Rusia, yaitu memelihara dan meningkatkan kerjasama militer, serta interoperability antara kedua angkatan laut dan sekaligus sebagai wujud peran diplomasi TNI Angkatan Laut di kancah internasional. Namun, adapun latihan passing exercise dari kedua armada tempur laut ini adalah merupakan serangkaian kegiatan latihan yang seringkali dilaksanakan oleh kapal-kapal perang di seluruh dunia yang sifatnya insidensial, di mana saat kapal perang suatu negara memasuki atau melakukan kunjungan serta lawatan ke negara lain. Dan hal ini juga telah dilakukan oleh beberapa kapal perang negara lain yang melakukan kunjungan ke Indonesia saat memperingati Hari Diplomatik antara kedua negara. Sebelumnya tercatat menurut sumber media informasi terkait jika kapal perang Rusia telah beberapa kali melakukan kunjungan militer ke Indonesia. Salah satunya adalah termasuk kunjungan 4 kapal perang Rusia pada tahun 2016 lalu dan kedatangan kapal perang Parekop yang kedua Rusia pada tahun 2018 yang lalu. Sementara itu, adapun kunjungan militer Rusia ke Indonesia ini adalah merupakan kunjungan yang pertama kalinya di tahun 2020 ini dan sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara yang terjalin sangat baik hingga saat ini.
Namun, jika kita melihat berdasarkan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia dan Rusia telah memiliki hubungan militer yang terjalin dengan baik dan terbukti dengan 2 kali kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Rusia sepanjang tahun 2020 ini. Sementara itu, di sisi lain, terkait latihan perang kedua armada tempur laut antara Rusia Navy dan TNI Angkatan Laut, Pangku Armada II Laksda TNI Sudi Hartawa menyatakan bahwa latihan ini selaras dengan program prioritas Kasal Laksmana TNI Yudo Margono di bidang penyelarasan doktrin, opslat, dan sistem pelatihan yang fleksibel serta adaptif terhadap dinamika situasi terkini. Ujar beliau sebagaimana lansiran sumber media informasi Angkatan Laut Indonesia pada 17 Desember 2020 kemarin. Sementara itu, di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki pasukan militer tempur terbaik dan semakin berbenah dalam hal pengadaan alutsista tempur demi menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga terkait situasi di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia selalu menjadi perhatian militer dunia internasional. Misalkan saja, dimulai dari latihan militer bersama, keikutsertaannya di dalam menjaga perdamaian dunia dan hingga menjadi negara yang selalu mencuri perhatian dari ketiga negara militer superpower dunia seperti Amerika Serikat, Cina, dan Rusia. Bahkan tidak jarang Indonesia selalu dilibatkan di setiap latihan militer dalam skala besar, sebab Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh di kancah internasional. Sehingga negara sekelas Rusia, Amerika Serikat, dan Cina lebih memilih menjadikan Indonesia sebagai negara sahabat ketimbang harus berhadapan langsung dengan militer Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat ketika latihan militer strategis Kavkaz 2020 atau Kaukasus 2020 Rusia yang berlangsung dilakukan pada 21 September hingga 26 September 2020 yang lalu, dengan ikut melibatkan 9 negara asing untuk ikut terjun langsung, dan salah satunya latihan militer tempur terbesar di dunia ini diadakan oleh negara superpower sekelas Rusia. Selain itu, informasi latihan militer tempur tersebut telah disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Rusia, yaitu Sergei Shoigu, dalam konferensi persnya. Dalam pernyataan, Menteri Pertahanan Rusia itu menyebut Indonesia sebagai bagian dari latihan tempur terbesar di dunia yang ikut berpartisipasi di dalam latihan militer Komando Kavkaz 2020 Rusia, sebagai negara sahabat Indonesia yang telah menjalani kerjasama dan hubungan bilateral serta hubungan diplomatik kedua negara yang berusia 70 tahun. Namun, tidak hanya itu, sebab keikutsertaan atau keterlibatan militer Indonesia di setiap pelatihan tempur terbesar di dunia dari salah satu negara superpower militer selalu menyertakan Indonesia sebagai salah satu bagian dari latihan tempur. Misalkan saja Angkatan Laut di salah satu ajang bergensi RIMPAC atau Ring of the Pacific yang merupakan latihan perang Angkatan Laut yang diikuti oleh negara-negara dari berbagai penjuru dunia. Jika kita melihat dari berbagai latihan tempur militer terbesar yang diadakan oleh salah satu negara superpower militer dunia tersebut, tidak bisa dipungkiri jika Indonesia adalah merupakan negara yang memiliki prioritas dan pengaruh yang besar terhadap perdamaian internasional, yang tentu saja menjadi salah satu kebanggaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di sela kunjungan Angkatan Laut Rusia dan ketiga kapal perang ini, selain untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia, kedua negara ini juga telah mempersiapkan agenda latihan tempur dengan kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan kutipan sumber media informasi jika KRI dari Koarmada II Indonesia dan 3 kapal perang Rusia ikut terlibat latihan bersama yang bertema Passing Exercise Rus-Indo 2020.
Adapun latihan perang antara armada tempur laut Rusia dan TNI Angkatan Laut Indonesia ini berlangsung di perairan Laut Jawa pada Kamis 17 Desember 2020 kemarin. Sementara itu, di dalam latihan tempur terbesar TNI Angkatan Laut ini mengerahkan 3 kapal perangnya. Salah satunya adalah KRI Karel Satsuitubun 356 yang dikomandani Letkol Laut Rafael Dwinatu. Sementara KRI Diponegoro 365 dengan Komandan Letkol Laut Lewis Nenggolan dan KRI Tombak 629 dan Komandan Letkol Laut Nurullah Semi Prasetyo. Sementara itu, di sisi lain, latihan tempur Rus Indo 20 ini, Rusia juga telah mengerahkan 3 kapal perang terbaiknya yang juga ikut dalam latihan tersebut, yaitu kapal perang RFS Paryak 011, RFS ADM Panteleyev 548, dan Pancenga yang terjun langsung di medan tempur tersebut. Walaupun armada tempur laut dari kedua negara tersebut hanya melakukan latihan tempur dalam waktu yang singkat, namun armada tempur laut Indonesia dan armada tempur laut Rusia sukses melakukan latihan tempur terintegrasi yang sangat baik dan berjalan dengan cukup terkendali. Adapun serial latihan tempur antara kapal perang TNI Angkatan Laut dan kapal perang Angkatan Laut Rusia ini diantaranya adalah melakukan manuver exercise, rush approach, flag goist, flash hex, dan passing exercise yang merupakan bagian dari latihan tempur yang sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara kedua armada tempur laut di saat kedua negara berada di medan pertempuran. Selain itu, maksud dan tujuan latihan tersebut adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan pengalaman prajurit KRI dalam melaksanakan kerjasama taktis bilateral TNI Angkatan Laut dan Armada Tempur Laut Rusia, yaitu memelihara dan meningkatkan kerjasama militer, serta interoperability antara kedua Angkatan Laut dan sekaligus sebagai wujud peran diplomasi TNI Angkatan Laut di kancah internasional. Namun, adapun latihan passing exercise dari kedua armada tempur laut ini adalah merupakan serangkaian kegiatan latihan yang seringkali dilaksanakan oleh kapal-kapal perang di seluruh dunia yang sifatnya insidensial, di mana saat kapal perang suatu negara memasuki atau melakukan kunjungan serta lawatan ke negara lain. Dan hal ini juga telah dilakukan oleh beberapa kapal perang negara lain yang melakukan kunjungan ke Indonesia saat memperingati Hari Diplomatik antara kedua negara. Sebelumnya tercatat menurut sumber media informasi terkait, jika kapal perang Rusia telah beberapa kali melakukan kunjungan militer ke Indonesia. Salah satunya adalah termasuk kunjungan 4 kapal perang Rusia pada tahun 2016 lalu, dan kedatangan kapal perang Parekop yang kedua Rusia pada tahun 2018 yang lalu. Sementara itu, adapun kunjungan militer Rusia ke Indonesia ini adalah merupakan kunjungan yang pertama kalinya di tahun 2020 ini dan sekaligus memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara yang terjalin sangat baik hingga saat ini. Namun, jika kita melihat berdasarkan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia dan Rusia telah memiliki hubungan militer yang terjalin dengan baik dan terbukti dengan 2 kali kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Rusia sepanjang tahun 2020 ini. Sementara itu, di sisi lain, terkait latihan perang kedua armada tempur laut antara Rusia Navy dan TNI Angkatan Laut, Pangku Armada 2 Laksda TNI Sudi Hartawa menyatakan bahwa latihan ini selaras dengan program prioritas Kasal Laksmana TNI Yudo Margono di bidang penyelarasan doktrin, opslat, dan sistem pelatihan yang fleksibel serta adaptif terhadap dinamika situasi terkini. Ujar beliau sebagaimana lansiran sumber media informasi Angkatan Laut Indonesia pada 17 Desember 2020 kemarin. Sementara itu, di sisi lain,